Mas Teja, lu bukannya di ini kamar mandi tadi? Pi, sini dah katanya. Kenapa? Kata gue. Ntar kita cek CCTV kata dia. Cewek. Itu sih nongkrong-nongkrong sebenarnya sih nyampe itu suara itu jam 11, jam 11-an. Si nongkrong-nongkrong, kok ada suara cewek nangis katanya. Wow. Hai para pencari misteri, ketemu lagi sama gua Chris. Di video kali ini kita ada kedatangan narasumber yang mempunyai cerita horor soal kantor tempat dia bekerja. Seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, gue mau ngajak kalian semua nih untuk kasih dukungan dengan cara subscribe channel kami, nyalakan lonceng notifikasi kalian, dan juga follow IG dan TikTok di @dialogmisteri. Bagi kalian semua yang mau sharing cerita atau pengalaman horor atau mau jadi narsum, boleh kirim email ke dialogmisteri.cerita@gmail.com. Nah, di sebelah gua udah ada narsum nih. Langsung aja kita sapa. Halo Alfi, gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya. Mantap dah. Nah, katanya nih banyak cerita nih perkantoran nih. Perkantoran ada sih. Sebenarnya ini cerita rentetan kejadian dari teman-teman gue juga sampai akhirnya gue juga dapat pengalaman horor itu. Oh, jadi lu sama teman-teman kantor lu yang lain gitu ya? Teman kantor. Nah, kalau boleh tahu kantor lu hanya itu aja tempatnya apa gimana nih ceritanya? Itu sebenarnya gue dulu tuh pindah-pindah cabang. Oh, ada cabang. Jadi sempat di Jakarta, sempat ke Serang juga, dan akhirnya gue terakhir di Tangerang. Oh, di Tangerang. Nah, yang bakal gue ceritain ini, yang di kantor Tangerang ini. Oh, Tangerang ya. Oh, kalau di tempat lain pas lu di sana ada nggak cerita? Ada sih sebenarnya. Oh, boleh ntar lu ceritain juga ya? Boleh deh nanti di terakhir lah. Oke. Nah, berarti boleh lu ceritain aja nih gimana nih? Gue jadi penasaran. Jadi gini, waktu itu tahun 2019, gue kan baru pindah cabang nih ke Tangerang. Tadinya kan gue sebelumnya di Jakarta. Nah, gue pindah tuh ke kantor Tangerang. Nah, backgroundnya tuh kantor ini disewa dari apa ya? Rumahnya itu rumah zaman dulu. Kayak peninggalan Belanda gitu. Cuman kantor gue tuh nyewa di situ per tahun. Oh, bukan model ruko-ruko gitu ya? Bukan. Jadi rumah bangunan Belanda punya parkiran yang luas lah buat mobil kan. Oke. Nah, tahun 2019 gue pindah. Nah, belum apa-apa, gue udah dapet cerita nih dari teman-teman gue kan baru tuh perkenalan apa-apa. Langsung diinfoin. Temen gue cerita nih katanya. Ada kan temen gue messenger lah, sebut aja dia siapa ya? Sebut aja si Bento lah. Sebetulnya Bento. Nah, si Bento ini dia lagi, gua kan backgroundnya kan gua 3 shift nih. Oke. 3 shift. Dia waktu itu waktu maghrib, habis maghrib lah, sekitaran jam 6:30. Dia lagi di pantry, lagi di pantry, entah dia lagi bikin kopi, lagi apa gitu ya ceritanya. Nah, temennya itu datang ke arah toiletnya itu kan di samping pantry. Terus ketemu kan, dia sapa, woi, lu ngapain gitu, ditepok, sempet megang nepok pundaknya kan, woi, ngapain lu? Cuman dia diem aja. Ini disapa si Bento bukan? Bukan, si Bento yang nepok. Oh, Bento yang nepok. Si Bento nepok, si Teja lah, woi Mas Teja, mau kemana? Basa-basi, nyapa, nepok. Udah tuh, dia diem aja tuh si Tejanya. Dia ke depan, ke parkiran. Si Bento. Nah, dia nemuin si Teja ada di depan. Nah, bisa gitu? Makanya. Terus kan kaget dong si Bentonya. Waduh, Mas Teja, lu bukannya di ini kamar mandi tadi? Katanya. Gue ngeliat lu di kamar mandi tadi.
saya dari tadi di sini katanya. Iya. Habis dari ini pos security gitu. Dari pos security. Lah dia kaget, dia ngecek lagi ke belakang. Waduh, siapa yang gua tepok katanya. Padahal dia berasa, megang tuh berasa. Bener-bener. Bener-bener dia nyerupa dia. Udah tuh rentetan. Awal-awal gua diceritain itu pas baru-baru masuk, pada heboh lah ya. Yang pertama ya. Sampai akhirnya kan gua kerja di situ kan, shifting, shift pagi, shift sore, shift malam. Terus dapat cerita lagi pas pagi-paginya. Gua kan ini ya masuk pagi. Pagi. Masuk pagi itu baru datang. Terus cerita tuh si security. Security jadi subuh-subuh dia entah itu dia kayaknya kelewat subuhan atau gimana. Tidur kan dia biasa tidur di pos. Di pos security dia sekalian kan jaga di depan. Capek kali tidur. Iya, nyantai biasa. Nyantai. Nah, habis itu ini dia cerita, wah parah banget malam tadi. Masa saya dibangunin kunti kata dia. Dibangunin kunti lah. Gimana Pak? Dibangunin gimana katanya? Iya, kayaknya itu saya ini deh dibangunin. Kayaknya dia nyuruh sholat subuh kayaknya. Cuman pas juga ya? Iya makanya. Tapi itu asumsi ininya, asumsinya wah ngebangunin sholat subuh, emang rada kesiangan dikit lah gitu dari subuh. Dia dibangunin katanya pas lihat, Pak, bangun Pak katanya. Pas dia buka mata, kunti katanya dia kaget kan. Lihat mukanya. Astagfirullahaladzim. Mukanya kelihatan nggak? Mukanya sih, gue nggak terlalu nggak terlalu di detail dia ceritanya gimana. Cuman dia udah gitu, habis itu udah hilang. Langsung hilang, astagfirullah. Dia ngelihat jam kan. Pas ngelihat jam, oh ini kesiangan nih. Agak kesiangan lah subuhnya. Gitu. Apa jangan-jangan karena dia kerjanya tidur tuh? Kurang tahu juga sih. Pegangan bos nih, bangunin. Tidur bangunin. Bos, tidur aja bos, jagain gitu kali ya. Iya, habis itu kan cerita, wah gila kan, belum apa-apa gue udah dapet 2 cerita itu kan. Waduh, scare juga gue. Ya? Iya, baru-baru pindah itu. Udah tuh. Terus ada lagi, gue ini nyeritain yang ini rentetan kejadian. Iya, nggak apa-apa. Jadi nggak ngalur gue. Nah, suatu waktu tuh udah lama lah dari kejadian si security itu. Ada tuh ceritanya teknisi ini dia ngebenerin alat kasir. Dia terus ngebenerin alat kasir. Sebenarnya dia kerja udah dari siang nih. Dia kerja ngotak-ngatik dari siang nggak beres-beres sampai akhirnya sore jam dia harus balik belum beres juga. Karena dia nggak enak sama bos ya. Nah, dia ini pamit sama bos. Bos, ini belum selesai nih. Nanti paling saya datang malam ya, katanya. Saya mau mandi dulu, siap-siap. Katanya nggak enak juga kalau nggak selesai hari ini kan. Kan dipakai itu. Udah tuh, delala. Dia datang lagi malam. Udah tuh ngerjain lagi ngotak-ngatik sendiri, dia ngotak-ngatik tuh di bawah tangga. Di bawah tangga kantor. Nah, setelah itu udah tuh pokoknya dari abis Isya kalau nggak salah dia datang abis Isya. Terusnya kan udah ngerjain ngotak-ngatik. Gue itu abis Isya jam 7-an kali ya? Jam 7:30-8-an dia datang lah. Dia ngoprek lagi tuh, penasaran juga kali sampai inilah. Gue juga posisinya gue itu masuk shift siang, jadi gue ada di situ. Tapi kalau shift siang tuh berapa orang sih biasanya? Maksudnya kayak yang di kantor, yang standby? Kalau yang di kantor, gue biasanya admin paling banyak tuh 3. Cuman waktu itu gue lagi jaga berdua, admin 2, terus leader 1, sama paling security. Security mah di luar. Security di luar, yang di dalam tuh gue bertiga doang. Bertiga ya? Bertiga kan gue fokus kerja kan. Iya. Terus delala. Gue denger teriak dari luar, wah katanya kayak rame gitu kan. Waduh kenapa nih, gue lagi kasih kerja kan. Wah kenapa nih, gue nyamperin keluar. Terusnya gue kan taunya lagi pada di security kan. Oh rame. Terus
Gue ngeliat tuh teknisi itu was-was, dia mukanya panik banget asli. Panik banget. Aduh, kenapa katanya. Dia nggak mau cerita tuh awalnya. Si teknisi itu, yang cerita si security-nya. Mungkin dia udah cerita kali ke security. Oh. Iya. Terus kata security-nya, dia ngelihat ini kata genderuwo turun dari tangga katanya. Buset. Wah anjir kata. Terus langsung si teknisinya ini langsung muka, iya anjir kaget banget katanya sih. Terus itu sekitar jam 10-an kayaknya. Jam 10. Jam 10-an itu udah mau gua ganti shift sih itu. Wah udah tuh. Akhirnya itu kerjanya kan kabur kan tuh. Kerjanya gimana? Kan di backup temen gua kan berdua tuh sama admin. Kalau gua sistemnya gantian, kalau ada yang mau istirahat gantian. Udah tuh. Akhirnya ditemenin. Kan jam 10 tuh udah ada tim malam, ada anak shift malam kan, baru datang juga. Udah tuh di situ di security, udah ngobrolin, wah anjir ini dia sampai lari-lari kayaknya. Itu padahal kerjaan dia belum selesai itu, lagi ngerjain ini mesin. Tapi di tempat itu teman-teman lu ada yang pernah ini nggak, Pi? Ngerasain atau gimana, atau hawa-hawanya di tempat yang teknisi itu? Oh teknisi itu sih nggak terlalu ini ya, cuman yang paling berasa tuh sebenarnya di pantry. Di pantry sama kamar mandi pojok kan, dia di pojok sama di lantai atas. Di lantai atas. Nah itu kan sebenarnya ada tiga lantai ya, cuman lantai yang ketiga itu kayak naruh gudang doang. Buat barang gitu. Barang-barang. Cuman di situ, deket-deket situ, wah parah sih suasananya. Kalau lu sendiri ngerasain, Pi, pas di area situ gimana? Kalau gue di situ ya paling ya cuman merinding doang. Gue belum pada saat itu gue nggak pernah ngeliat sih. Tapi gue pernah pas gue shift malam. Ini langsung loncat-loncat, sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau yang tadi kan udah kelar kan, maksudnya akhirnya ditemenin temen. Akhirnya ditemenin kan sama temen gue. Pas gue waktu shift malam kan, waktu itu. Gue kan ini ya masih di ruangan kerja gue. Oke. Jadi posisi gue di depan komputer. Jadi depan komputer, depan gue kaca. Oke. Depan gue kaca gelap lah ya. Nah gue itu sekitaran jam 2 malam. Gue ngeliat tuh ada yang lewat. Gue kan lagi fokus-fokus gini kan, ngerasa ya kayak ada yang lewat kata gue. Gue ini ngintip di jendela, kata gue nggak ada siapa-siapa. Gue telepon dong security. Woi bang, kan telepon security. Bang, lu tadi lewat kata gue. Siapa yang lewat sih? Kata orang gue dari tadi ada di pos katanya. Serius lu bang, jangan bercanda kata gue. Ya serius, orang gue dari pos. Emang kenapa kata dia? Wah, enggak apa-apa bang. Udah gue abain aja tuh. Cuman nggak tahu tuh itu dia beneran bohong apa security-nya apa emang dia nggak lewat. Soalnya pas gue lagi fokus-fokus gitu ada yang lewat di jendela. Oh lu pas lagi fokus, ibaratnya ngetik gini ya? Iya. Kayak ada sekelebat gitu ya? Iya, ada yang sekelebat langsung gue tengok kan nggak ada apa-apa. Lu sendiri? Itu gue ada temen gue juga. Tapi temen lu? Temen gue kan nggak di depan jendela, yang di depan jendela gue. Oh posisinya beda gitu? Jadi posisinya dia di pojok, gue di pojok kanan, dia pojok kiri. Gue depan jendela. Jadi komputer gue percis di depan jendelanya itu. Jam 2 malam? Jam 2 malam. Ya, siapa yang lewat-lewat kantor? Makanya, gue juga bingung. Security juga ngapain gitu kan. Gabut dia mending tidur. Iya. Kayak yang pertama tadi tuh tidur. Iya, ntar takut digangguin kan, takut dia juga sendiri di pos. Terus ada lagi dari itu? Dari situ, pas di mana ya? Oh, ini waktu gua nongkrong. Ini beda hari lagi ya. Waktu gua kan biasanya sebelum HO shift tuh, shift malam, pas gua HO shift kan jam 10. Jam 10, tapi mulai kerjanya tuh jam 11. Oh, oke. Nah, gua itu masuk shift malam. Nah, shift malam biasanya kan suka pada nongkrong-nongkrong dulu nih sebelum handover di depan parkiran. Terus? Temen gue ngedenger suara cewek.
Itu sih nongkrong sebenarnya sih nyampe itu suara itu jam 11-an. Si nongkrong kok ada suara cewek nangis katanya. Wah, udah nih, coba gua nyuruh security kan. Bang, coba tengok tuh di depan, kata gua, ada yang nangis, takutnya kan diapain kan sama orang, takutnya habis kerampokan apa kan, nangis. Ya dicek tuh sama security, buka gerbang, ditengok lah ke ini sumber suaranya. Kagak ada siapa-siapa katanya. Wah anjir, ini kunti nangis kali ya. Itu kalian berapa yang dengar suara? Itu gue denger berdua, gue sama leader gue kan. Cuman waktu itu kan gue ngopi ngerokok berdua doang. Gue nyuruh security tuh lagi di pos, gue suruh, bang coba tengok gitu kan. Pas nyuruh itu masih nangis, posisinya apa? Enggak, pas nyuruh udah nggak ada suaranya. Oh, udah nggak ada suara. Tapi cuman pas dicek nggak ada siapa. Lagi galau mungkin Pi. Ya makanya itu sendu banget kayak. Gue kedengerannya ya. Minta aduh, ini. Sendu banget. Bang Alpi, ibu saya dong, anjay. Aduh, ngeri juga. Kalau pas gue ngecek tiba-tiba beneran kunti kan nggak lucu. Itu posisi lu udah ngerti belum sih? Itu udah ngerti sih sebenarnya. Cuman cuekin ya? Gue cuekin. Gue sebenarnya gue tahu ini bukan suara orang. Yang panik leader lu dong? Leader gue. Tapi leader gue juga sebenarnya orangnya bodo amat sih, cuman kaget doang dia. Makanya siapa nangis? Siapa nangis malam-malam? Iya. Terus selain itu ada lagi nggak dari lu? Kan tadi pantry. Pantry apa di toilet tadi? Di toilet, yang pas di pantry. Oh, di toilet pantry ya. Terus yang satpam, security dibangunin. Terus yang teknisi ngeliat di tangga ya. Terus yang lu jendela. Iya, di jendela. Terus ada lagi tadi yang nangis. Selain itu ada lagi, Bi? Ada nih, ini yang gua alamin. Gua ada videonya, nanti gua share ya. Boleh tuh, bagus tuh biar viewer nonton juga. Bener, videonya ada. Gua itu. Ini gimana jadi? Gua itu kan abis shift siang. Shift siang kan baliknya jam 11. Oke. Gua udah mau balik tuh. Gua balik ke parkiran tuh jam 12-an. Jam 12. Gua ngambil motor kan. Terusnya udah gue nyalain. Udah gue nyalain motor, tiba-tiba leader gue manggil. Leader gue manggil. Pi, sini dah katanya. Kenapa kata gue? Ntar kita cek CCTV kata dia. Iya, cek CCTV. Terus pas dikasih tahu recordnya, nah di situ dia ngasih tahu nih video gue. Jadi gue ngambil motor, ada yang nempel, ada yang ngelayang tuh di belakang gue. Nempelin. Jadi gue waktu itu sih nggak berasa apa-apa ya. Dia bilang, dia ngasih videonya, nempelin. Pas gue ngambil motor, nyalain motor, langsung terbang ke atas lagi. Kan terang tuh, nyalain motor, lampu nyala kan otomatis. Terus terang tuh. Wah, gila nih, ada yang nempelin, mau ngikut kali kata gue kan. Tapi gini Pi, yang leader lu ngeliat lu langsung nggak apa dari CCTV? Dia kan suka mantau CCTV. Oh, dia kan, mantau? Iya, leader gue kan mantau CCTV di handphone. Handphone kan nyambung CCTV-nya. Berarti memang dia ngeliat lu dari CCTV? Dari CCTV. Itu dia emang suka iseng sih. Oh, nanti biar dilihat video gambarnya, modelnya apa di CCTV? Kayak orbs gitu, orbs ngelayang-layang. Jadi nempel di belakang gua. Pas lu di motor. Pas gua pas di motor, pas gua nyalain motornya, dia terbang ke atas. Udah kan, wow, di situ rame dah, pada ngumpul semua di depan parkiran tuh. Wah anjir, itu masih ada nggak ya katanya? Pada nyari-nyari. Udah dah, delala. Gue balik tuh, ya udah gue balik lah kata gue. Pas balik biasa aja lu maksudnya pas balik gue biasa aja, di jalan biasa aja. Nah pas nyampe rumah kan bini gue suka nungguin sampai malam. Kalau gue balik malam, kalau shift siang tuh suka nungguin. Udah tuh gue balik. Nah bini gue
pas gue buka pintu, dia kan buka pintu kamar juga kan mau nyambut. Dia langsung ngomong gini, kamu bawa siapa? Lu panik dong. Ini gue ceritain dulu, bini gue kan rada sensitif ya. Iya. Kamu bawa siapa, kata bini gue kan. Bawa siapa, kata gue. Itu biarawati katanya. Oh, biarawati. Iya, dia bilang biarawati. Dia bilang biarawati tinggi gede katanya. Sosoknya. Ikut kamu. Emang dekat kantor ada ini ya, ada gereja atau apa gitu. Nggak ada gereja kata gua kan. Enggak, ya udah usir aja kata. Ya udah usir kata gua kan. Ya udah kan ya usir lah. Iya. Secara yang gua tahu gitu kan. Gua udah bersih lah, gua cuci tangan, cuci kaki, ya gua doa. Ya sesuai agama gua gitu kan. Udah bersih. Lanjut lagi tuh cerita pas mau tidur. Ditanya lagi, emang ada ini ya katanya, ada gereja atau apa? Nggak ada sih. Paling dekat kantor ada ini sekolahan, emang sekolahan Kristen. Oh, ada sekolah Kristen. Ada sekolahan Kristen di situ. Apa mungkin dari situ kali? Ya namanya malam kan. Iya. Ikut ke bawah kali ya. Ke bawah mungkin. Wujudnya serem nggak? Kayak palak nggak? Kayak palak. Gue kurang tahu. Palak kan yang biarawati, hantu palak ya? Macam begitu. Gue kurang tahu ininya. Cuman kata dia tinggi gede. Pakaiannya gitu ya? Pakaiannya. Cuman kenapa dari kantor gue gitu? Maksudnya ada di kantor gue. Itu kan yang dilihat yang dari CCTV itu kan. Mungkin sama kayak yang itu, Vi. Sama yang lain. Kayak yang Kuntian nangis. Oh iya kali ya. Bang Alfi temenin dong gitu. Bisa jadi dia pengen notice gue kali. Iya. Apa gimana gitu. Aku di sini loh gitu. Anjay. Kalau orang beneran sih, cewek beneran sih, wah boleh aja cuci mata kan. Kunti anjir. Ya itu sih cerita dari gue. Nah, Bi, itu kan cerita dari satu cabang nih, Tangerang ya. Iya. Kan lu ada 2 cabang tuh. Iya. Nah, di cabang lain ada nggak sih, Pi, cerita? Ada sih yang paling gue inget nih ya, yang paling gue inget itu waktu di Jakarta. Oh, waktu di Jakarta, oke. Jadi ceritanya itu lagi bersih-bersih kantor nih. Pokoknya anak-anak semua pada bersih-bersih. Oh, oke. Bantuin OB lah segala macam. Sampai di ruangan manajer semua, wah rapi deh. Sampai ada barang-barang tuh yang sampai dibawa keluar lah. Nah, ada tuh satu guci. Satu guci, wah itu gue juga nggak tahu guci ada isinya apa gimana ya. Itu ditaruh deket parkiran motor. Oh, buat biar rapih dulu lah ya di dalam. Rapih dulu di dalam, pokoknya wah udah numpuk barang-barang lah. Pokoknya di situ ada guci satu. Nah, pas pagi-pagi ada tuh temen gue nggak sengaja baru datang nggak sengaja nyenggol guci, pecah. Waduh, diomelin dong nih. Nah, itu sebenarnya sih gucinya punya yang ini ya, yang disewainnya itu. Oh, yang punya disewain. Jadi bukan punya kantor. Oh, oke. Nah, jadi udah numpuk di situ, kita nggak tahu tuh guci masih kepake apa enggak gitu. Jadi pajangan masih kepake apa enggak. Udah tuh pecah. Nah, temen gue satu ada yang ngeliat nih, dia. Wahyu lu katanya. Itu kan emang kantor juga angker juga ya. Angker juga. Ayo lu, ntar lu, itu ada isinya lu, ntar lu ini deh, disamperin Kunti kata dia. Ini yang ngomong bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Oh, iseng-iseng doang. Apa cuma nyeletuk nakutin doang. Iya, terus kata dia, nggak takut gua katanya. Nanti kuntinya gua cium katanya. Boleh juga nih teman lo. Fotograaf dulu, wow mukanya. Terus ya kan dia itu malamnya dia sebenarnya masih nginep di kantor itu. Oh, si panjang lah ya, long shift lah ya. Long shift, si panjang. Terus? Jadi dia tidur ruangannya di paling pojok. Pokoknya ada ruang, sebenarnya kan ada 2 bangunan nih. Yang satu bangunan utama tingkat. Nah, ada ruangan di sebelahnya itu kayak tingkat juga, cuman kecil, lebih kecil. Entah itu dulunya dipakai buat kamar pembantu apa gimana gitu, gue nggak tahu. Tapi dijadiin sering sama anak-anak jadi tempat tidur. Buat tempat tidur. Buat shift malam. Nah, Delala yang nabrak guci itu malam-malam,
Dia tidur tuh sendirian, sendirian di atas, di lantai 2 yang di pojok, ruangan pojok. Nah, itu dia cerita pas pagi-paginya ya, cerita ke anak-anak, katanya dia ngelihat pocong. Malah jadi pocong? Iya, kan digodainya ntar lu ada kunti lu, cuman dia lagi tidur, entah dibangunin entah apa, dia melek. Ada pocong. Terus temen gue ada yang cerita juga, wah dia sampai kencing di celana katanya, anjir. Jadi bancengan tuh di situ. Ya udah, gitu. Pas gue inget sih di situ. Berarti pas malam itu nggak ada yang nolongin dia kasarnya? Nggak ada. Dia langsung. Pokoknya dia sendiri aja tidur di atas tuh, tidur di ruangan pojok itu. Dengar kabarnya pas pagi-pagi. Pas pagi-paginya rame. Waduh. Wah, berapa hari itu jadi trending topik lah di kantor gua. Mungkin tuh guling Ki. Nggak tahu juga ntar. Lagi gini entah dia suges, entah apa juga. Cuman ceritanya gitu dia. Terus kata orang yang temen gue yang ngeliat juga pas ini celananya pada basah, anjir gua ngakak. Itu berapa hari itu jadi omongan. Itu karena Anda sombong aja. Nantang-nantangin ya. Iya. Mungkin karena itu ya, sompral juga mulutnya dia. Mau dicium pocong dia jadi. Dicium pocong bukan kunti. Lebih parah lagi. Lebih parah aja. Dicium cowok ya kan. lebih barbar. Kacau sih. Itu sih yang gue inget pas cabang di Jakarta. Tapi emang tempatnya serem sih. Berarti gila ya, maksudnya kantor lu nih barbar bener. Hampir dia 2 cabang lah, gimana kalau lu di Serang mungkin ada juga tuh Pi 3 cerita tuh. Bisa dari jadi, karena kan gue di sono juga waktu di Serang nggak lama, nggak nyampe 1 bulan sih, perbantuan doang. Perbantuan ya? Iya. Nah dari lu ada cerita lagi nggak, apa udah di situ aja? Kalau di kantor sih itu aja sih yang gue inget ya. Oh itu aja ya? Paling yang kalau di luar kantor ya selewat-selewatan. Selewat-selewatan ya? Selewat-selewatan doang, nggak banyak. Oke. Nah berarti dari lu ceritanya itu aja Pi aja? Itu aja. Oke, menarik sih, banyak ceritanya. Iya, itu rentetan kejadian sih. Iya, ini seru banget sih Pi. Thank you ya Pi ya udah mau cerita ya. Sama, yes, mantap. Nah, buat kalian jangan kemana-mana ya, karena akan ada sesi diskusi bersama Gian. Tetap di Diari. Nah, guys, kita udah kembali ke segmen selanjutnya. Ya, jadi di segmen ini kita mau berdialog dan berdiskusi. Halo Paduk. Halo. Halo Padukun. Saya buka apps dulu. Oke. Ada laporan nih. Jadi seperti biasa ya, dari si Alfi tadi ada cerita, kan? Gue udah catat. Ada berapa hal yang sebenarnya gue ingin tanyakan. Boleh, Gi. Jangan capek-capek ya. Mudah-mudahan. Jadi tadi ini, apa? Demi viewers. Demi viewers. Anjay. Nah, pertanyaan pertama sih. Langsung aja. Tadi kan katanya ada si Bento atau Teja, gue takut kebalik sih. Bento sama Teja atau Surti gitu. Nah dia tadi yang ini si orangnya nepok gitu kan, nepok ke temannya gitu loh. Nah pas ditepok dia keluar di pantry katanya kan. Pas dia keluar itu ternyata temennya yang dia tepok di pantry bukan di pantry itu tadi, di depan temannya asli. Kok bisa seperti itu? Nah, kalau dari penglihatan gua, ini emang udah serius banget ya. Iya, memang ada sosok di situ yang bisa niruin. Kenapa niruinnya dia? Karena kalau nggak salah itu yang ditepok OB ya kalau nggak salah. Si Teja itu kalau nggak salah OB sih. Oh iya, oke. Kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah itu ya ceritanya. Dan itu memang dia biasa di situ kan. Jadi sosok jin penunggunya nih, dia ngikutin sosok si Teja ini kayak gitu. Oh, jadi apa mungkin sebenarnya dia tuh sebenarnya Teja tuh Kagebunshin. Jadi sebenarnya bukan jin itu.
Teja itu sebenarnya ninja. Iya, sebenarnya tuh dia tuh ninja. Ini gue Dia- lagi positive thinking nih. Dia harus bisa di mana-mana. Dan itu salah satu jurus dia. Jadi menghemat budget perusahaan. Budget perusahaan, karyawan di-cut semua. Itu Hanya ada Teja. oke. Kalau nonton ini kirim amaran CV ke kami. Nggak, gue coba positive thinking aja biar nggak serem-serem gitu kan. Tapi penglihatan lo tuh jin gitu ya. Iya, memang ada jin yang bisa mengcopy wujud gitu. Jadi kayak ngelakuin kegiatan yang sama dengan yang di copy gitu. Kenapa ya dia ngelakuin kayak gitu kegiatan gitu? Ya kalau si Teja jadi bos, mungkin di tempat bos duduknya. Oh, lagi nyantai ya gitu. Karena dia OB, mungkin jadi sibuknya di pantry gitu. Oh, lagi apa bersih-bersih juga mungkin gitu ya. mungkin. Oh, ngebantuin dong. Nggak ngebantu sih, diem doang. Oh, diam aja berdiri doang. Iya, diem doang. Tapi nggak guna. Nggak guna. Ya, sayang sekali ya. Kita harus bisa nyari yang jin-jin bersih-bersih. Iya, itu gue perlu sih untuk cuci piring, cuci baju. Capek gue atau yang bisa pijitin gitu kan. Apalagi kalau ketindihan gitu, kalau gue balik badan, ya pijitin. Bisa gitu, Oh, bisa pijit ya? Gimana caranya? di mimpi. Ya, dipijitnya badan kan? Badan. Bukan. Bangun-bangun biru. Oh, Dipijit loh. Dipijit. Pernah dengar dicium pocong nggak? Dicium pocong tuh kan katanya biru-biru. oh iya, pernah dengar. Cuma dicium pocong gitu. Oh, itu biru-biru tuh. Iya. Itu aja dicium. Ah, Kalau dipijit, bengkak, gede langsung. seborokan kali ya. Tapi pijatnya normal kan, maksudnya bukan pijat yang Plus, plus. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih ada security katanya dibangunin Kunti saat tidur, ya kan? Nah, kok bisa sih si Kunti ini apa ngebangunin gitu loh? Iseng banget sih kayak gitu. Menurut lo gimana? Kalau dari perspektif lo? Kalau dari ini, gue lupa kayaknya si Alpi ngomong kayaknya asumsi dari si security-nya dibangunin karena waktu itu udah mau menjelang subuh. Jadi kayak dibangunin karena Kuntinya baik. Bangun jangan kayak gua gitu. Oh. Sholat gitu. Oh, karena dia mengakui kesalahannya dulu gitu. Iya, kayak lu jangan ngikut gua gitu. Bangun. Pas bulan bangun, Kunti. Terus gua, jam subuh, terima kasih Kunti gitu. Saya jadi sholat. Oh, mantap. Berarti ada yang baik ya Kunti? Itu menurut Itu asumsi. keyakinan si satpam. Oh, gua kira ini penglihatan lu juga. Gitu. Oh, enggak. Ya menurut gua memang kayak apa ya? Gue belum mapping banget sih bentar. Mau ikut. Enggak, ntar ngeliatnya yang aneh-aneh. Sebenarnya iseng ini sih, lebih ke arah ini, bangunin karena dia tidur lagi kerja. Oh, jadi kayak lo jam kerja harusnya lo bertugas, lo malah tidur nih. Iya. Gitu. Karena ibaratnya security itu kan yang paling krusial ya. Apalagi di jam malam gitu loh. Takut ada maling lah, rampok dan semacamnya. Maling, merampok dan sebagainya di kantor itu, makanya dibangunin sih gitu. Cuma kalau asumsi dari security itu kan gue dibangunin biar bisa sholat subuh. Positive thinking banget. Positive thinking banget ya. Itu perlu nggak sih positive thinking kayak gitu? Perlu, tapi jangan terlalu berpositive thinking juga. Kayaknya nggak terlalu ini deh. Apa? Nggak terlalu bagus juga. Lu terlalu berpositif, maksudnya lu harus ada negatif thinkingnya juga. Cuma jadi maksudnya bukan ke arah kita jadi berpikiran negatif ya. Iya. Kayak kenapa ya? Atau ada opsi-opsi lain. Gitu. Jadi kita berpikir kritis lah. Ya, Jangan sampai semuanya positif jadinya toxic positivity. Ya, gitu kan. Kadang-kadang ada yang negatif bisa membuat kita menjadi lebih positif juga. Iya, karena hal negatif tersebut. Jadi dia nggak menyadari sebenarnya lo nggak kerja nih, kayak gitu kan. Atau nggak jadi. Lanjut. Oke. Apa nih? Ntar ya kita ngobrol ya. Nah, terus udah dari security, tadi kayaknya OB ya namanya. Iya, OB. OB security. Sekarang ganti ini nih, ganti role, ganti job desk. Teknisi yang gue mau nanyain.
katanya ada teknisi ditampakin sosok hitam gelap gede dan panjang. Enggak, maksudnya tinggi. Bukan Iya. panjang. Oh, tinggi ya. Beda ya. Jadi pertanyaannya Oh iya, pertanyaan lupa gue tanya ya. Maaf, itu kenapa? ya yang lo lihat tuh apa ya? Kayak yang lo bisa ngeliat secara jelas nggak kayak di momen tuh sebenarnya apa sih sosok itu dan kenapa sih dia nampakin? Sebagai gini sih di tempatnya si Alfi ini gitu, itu memang ada beberapa yang dibuat khusus buat jaga. Oh, jadi maksudnya dibuat itu tuh artinya emang sengaja disiapkan. Iya, disiapkan memang khusus menjaga tempat itu. Oh. Nah, kondisinya si teknis ini kan orang luar, bukan orang kantor si Alfi gitu. Karena dia kerja dari siang sampai malam, terus sudah dikasih tahu nih kayak udah lanjut besok aja gitu sebenarnya. Nah ini dia menghiraukan nih karena mungkin gak enak juga kan yang tadi diceritain si Alfi, karena gak enak tuntutan dari klien kayak ya udah gua harusnya sehari kelar. Nah sebenarnya ditunjukin itu kayak lebih ke arah pengen ini sih, lu siapa dan ngapain di sini kayak gitu. Oh, nyari tahu. Kayak lu orang baru gitu. Oh, kalau gua kasih tahu udah selesai. Iya, makanya akhirnya kan pas udah dikasih tahu itu kan ditemenin kan. Iya. Pas ditemenin akhirnya kerjaannya beres gitu loh. Ditemenin sama karyawan di situ gitu. Oh iya. Karena si sosok penunggu ini benar-benar emang ngejaga. Oh, karena tugasnya udah ngejaga aja gitu kan. Jadi kalau udah misalnya lewat jamnya masih ada orang asing, ngapain lo? Iya, kayak gitu. Tampakin. Oh, dia jadi tahu tuh. Bisa tahu yang mana karyawan, yang mana bukan karyawan. Iya. Gampangnya gini sih, ngeliat kebiasaan aja. Kalau orang cuma baru datang sekali, gue baru ngeliat sekali nih. Terus misalnya besok ada lagi, kan dia nyiriin juga gitu. Oh berarti ini memang orang sini kayak gitu. Tapi kalau cuma sekali, terus udah sampai malam, deh bisa kena gitu. Berarti cuma mantau ya? Mantau. Si sosok yang hitam besar, tinggi, panjang tangannya. Oh, bulunya panjang. Oh, Bulunya panjang. Ya kan berbulu. Oh, bulunya. Bukan tangannya panjang. Tangannya panjang juga. Tinggi. Karena kan dia tinggi. Tangannya jadinya panjang dong. Oh, jadi panjang itu. Kalau orangnya pendek, tangannya panjang apa pendek gitu? Ada yang panjang. Kalau dianya punya ya maaf. Ya gitulah gitu ya. Nah, itu nggak perlu disebut. Kelebihan apa kekurangan? Kalau dia pendek, tangannya panjang, dia kelebihan apa kekurangan? Dia pendek, tangannya panjang. Oh, kelebihan sih, bener kan kelebihan badan, kelebihan. Ups, ya, oke. Ada second ini. Apa? Ada. Oh, apa tuh? Oh. Ya, tapi menurut gue itu kelebihan. Dari secara literal itu kelebihan. Tapi secara yang gue tangkap, maksudnya ya biasa orang pendek berantem susah gitu kan. Tapi tangannya panjang, fuck, nyampe gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, selanjutnya. Oke. Ini udah maaf terlalu ini. Ya. Dark. Nanti di report kita, aduh. Enggak canda. Nah, pertanyaan selanjutnya. Katanya Alfi ada dengar suara nangis di luar sama leadernya. Nah, kok dia bisa mendengar suara itu? Dan kalau lo spesifikin tuh suara apa sih? Kayak apa yang lo lihat, kenapa dia nangis, kenapa dia dengerin kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya kan si Alfi lagi di luar nih sama leader, lagi ngopi. Terus dia kan diceritanya make sure kan sama security, takutnya itu ada orang yang beneran nangis gitu kan. Nyata bukan. Yang gue lihat sih itu emang mau ngasih tahu si Alfi sih. Ngasih tahu untuk ke si Alfi. Ya kayak gue ada di sini. Gitu. Tapi dengan nangis. Kan lagi kena mental biasa. Oh, lagi bang curhat dong gitu. Mental breakdown. Breakdance. Jadi ini sosoknya apa? Kalau nggak salah tadi. Iya, model Kunti cuma nggak terlalu ini tua sih. Kayak model remaja suara-suara. Oh, masih muda gitu ya. Nah itu si Alfi kan bisa juga ya. Bisa apa nih?
ngerti goib juga. Oh, dia ngerti juga. Ngerti juga. Nah, tapi dia kan memang orangnya cuek banget. Oh. Jadi dia sebenarnya udah kayak udah ngerti, tapi ya udahlah gitu. Oh, nggak dicari tahu sama dia. Dia kayak dia sebenarnya tahu bukan di situ gitu. Tapi diarahin kan kayak coba deh security gitu. Oh, makanya dia tanya konfirmasi lagi Iya, gitu. konfirmasi. Padahal kalau sebenarnya mau ngobrol sama si Alfi, mau digodain. Oh, mau godain? Si Alfinya mau digodain. Kalau misalnya ngobrol tuh, biasanya lanjutnya gimana? Lanjutnya bang, anterin bang ke kamar. Oh, kuburan. Iya, tiba-tiba di kuburan. Ya, Alfinya masuk ya. Ya kan kamarnya, gimana dia masuk? Gali dulu kan. Masa tutup dong bang pintunya. Ya, gue berdiri kayak Patrick. Iya, kayak Patrick di bawah batu gitu kan. Serem juga ya berarti kalau misalnya nggak sadar misalnya masuk ke dalam kuburan tiba-tiba. Oh, berarti banyak ya cerita kayak gitu kan, orang tiba-tiba, kok gue di dalam kuburan? Iya, itu minta anterin. Oh, cewek, mau pakai cewek, anterin aku dong ke rumah gitu. Pas dilihat rumahnya logo dari kuburan gitu. Oh, itu benar-benar memang orang itu nggak sadar. Tergoda berarti. Bukan tergoda sih, kayak kalau kita dibilang kayak dihipnotis, uya-uya lah gitu. Uya nggak sadar kan gitu. Nah itu sama dihipnotis, terus kayak oh ini cewek benar gitu. Padahal dia jalan sendiri, tiba-tiba di kuburan. Oh, oke. Apa ya, di pandangannya tuh kayak diubah gitu. Oh. Matanya diubah gitu. Itu mungkin apakah karena kondisi dia bisa terhipnotis gitu kan? Nah itu tuh karena emang dia lagi yang si orangnya ya, orang dia lagi mentalnya lagi down juga atau gimana, makanya gampang gitu, atau apa semua orang tuh dengan gampangnya bisa dihipnotis kayak gitu sama si hantu ini? Enggak, sebenarnya setiap orang akan sulit di hipnotis ya, kayak kita bilangnya di hipnotis sama si hantu ya. Nah itu ya balik lagi bentengan diri kita aja, doanya segimana gitu. Jadi tetap baliknya kita gimana sehari-harinya terhadap Tuhan misalnya gitu. Iya kayak gitu. Bahkan belum nyampe hipnotis aja, kalau itu memang hantu beneran yang deketin kita udah tahu lah ini siapa gitu, dan hantu itu pun nggak bakal berani gitu. Jadi mereka juga ngincer-ngincer ini target gitu loh. Oh, yang ditargetin kayak gimana tuh? Ya kayak model MLM lah, targetin orang-orang yang wah ini bisa nih gitu. Oh, ini sepertinya butuh uang. Iya, gitu. Kita pecah-pecahin mobil. Oh, jadi mereka tuh emang ngeliatin lu ya, ini maksa nih kayak gitu. Iya, ini maksa nih, ini kayaknya bisa nih. Dia lihat dari energinya, dari emosinya gitu. Oh, oke. Berarti yang misalnya disedih bisa aja kelihatan. Iya, marah ya kerasa. Oh iya, harus tetap kita kontrol. Iya, tetap kita kontrol. Kadang kalau gua isengnya gua kadang suka nyembunyiin energi. Iya, maksudnya gua redam aja sampai kayak orang biasa. Oh, jadi maksudnya biasa-biasa aja. Iya. Cuman lo pernah keluarin energi? Kalau gua ngeluarin energi, yang ada gua diajakin ribut mulu. Oh, siapa ngajak ribut? Banyak. Mau orang, mau yang model begitu. Oh, jadi kayak mau nantangin. Tes nih. Dia mikirnya gue nggak nantangin ribut. Dia ngapain orang sombong banget, super saya lah ya kalau kata gue. Iya. Super saya. Beneran ada dilihatnya mungkin kayak gitu ya? Iya, dilihatnya secara mata mereka gitulah. Padahal gue cuma jalan biasa ya, entah gue dari warung ya kan, motoran misalnya balik ke rumah gitu di jalan. Karena energinya mengintimidasi ya. Iya. Sebelum mereka gue hajar mikirnya gitu ya. Gue hajar duluan, padahal gue kagak ngapa-ngapain gitu. Oh, oke. Itu sih pelajaran baru juga buat gue. Iya, jadi kayak tahu belajar ntar. Mamanya Gian lagi belajar. Ntar super sayang langsung. Dia mau ini. Jangan dong. Nanti itu di luar ini aja. Lanjut. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Alfi katanya kan diikutin kayak orbs ya, Rasengan, cahaya kan bola nih. Nah, terus katanya si istrinya tuh lihat sosok Biarawati ya? Iya, pas pulang ya. Pulang. Nah, Biarawati, kok diikutin orbs yang Rasengan terbang nih lah ya? Tapi nggak bentuk shuriken yang masih ya, orbs kan bulat kan? Terbang gitu. Itu kenapa ya? Kalau dari penglihatan? Sebenarnya gini, itu kan
awalnya si Alpi kan di parkiran ya. Mm-mm. Di parkiran, terus leadernya nih suka ngeliat CCTV. Jadi kayak lo kok lu diikutin orbs nih Ki, gitu kan. Nah pas udah dikasih lihat ternyata udah kan orbsnya nggak ada, dia pulang biasa aja. Nah pas pulang ternyata udah nempel, udah nggak mau wujud orbs. Oh. Ke si Alpi. Udah nggak wujud. Emang nih istrinya sensitif ngelihat, lah kok kamu ada yang ngikutin kan. Nah wujudnya terakhir kata dia kayak model-model pakaian biarawati. Oh, biarawati. Maksudnya biarawati ini kayak yang berjubah gitu atau Iya. biarawati berjubah gitu? Berjubah. Oh. Ya kalau kita bayangannya kayak yang apa, Palak Denan. Oh, Denan yang film itu ya. Tapi yang lo lihat juga kayak Denan ya, yang serem mukanya. Kalau gue sih belum ngeliatin banget. Lo nggak liatin banget. Cuma kenapa ngikut Alpi, balik lagi. Si Alpi itu bisa, tapi orangnya cuek banget. Oh, jadi kayak sebenarnya pengen ngobrol nih kayak gitu ya? Iya, mungkin. entah mau ngobrol, entah mau ada yang dibahas. Sebenarnya pasti ada yang mau dibahas sama si Alpi sih. Karena dia berani ikut sama Alpi gitu loh. Jadi entah dia minta tolong, entah ngapain, atau yang teriseng mungkin cuman ya gue di sini loh kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke. Berarti pas udah sampai itu ya udah kayak cuman lihat itu doang ya bentuknya biarawati aja. Iya, pas udah sampai itu kan dari point of view istrinya kan. Kalau gue sih belum gue lihat jujur. Oh, belum dilihat. Cuma kalau kenapa sampai ngikut si Alpi, balik lagi si Alpinya harusnya dia bisa ngeh sih. Harusnya ngeh nih kenapa nih gitu kan. Cari tahu kenapa lo ikutin gue terus. Iya. Gitu ya. Karena dia super cuek. Oh, jadinya tetap diikutinnya terus-terusan. Iya, terus-terusan apa ya, mungkin entah pegelnya parah gitu ya. Masih sampai udah enak nih baru diberesin. Nggak bagus itu. Maksudnya nggak bagus? Iya, nggak bagus buat badan. Oh, kalau udah kelamaan ya? Iya, kayak lu makanya dari luar kan lu rajin mandi kan, maksudnya ya itu bagus bersih-bersihin badan. Oh, jadi kalau gua mandi nih, gua kan emang orangnya mandi itu harus sering kan? Ya dari luar lah. Nah, itu tuh bener berarti yang kata orang tuh kalau kita mandi tuh ngebersihin yang jelek-jelek, yang kayak mungkin hantu-hantu, setan-setan atau semacamnya ya? Iya, kayak bener. Bener. Oh, oke. Berarti ini penting ini untuk orang-orang yang malas mandi ya? Bener. Apalagi siapa? Siapa atau apa? Mau sebut nama nih? Enggak ya. Apalagi yang dari tempat-tempat horor. Ya misalnya abis ziarah gitu, abis dari kuburan, itu sebelum ke rumah aja biasanya udah cuci kaki, cuci tangan tuh. Maksudnya, jadi masih di luar kalau bisa. Ya kalau gue dulu sama keluarga bawa teko atau ceret gitu kan. Udah itu buat cuci kaki doang. Oh, jadi sebelum kita pincek ke tanah tempat kita tinggal di rumah, kalau kita tinggal tuh di luar lebih baik kita bersih-bersih dulu. Iya, sebelum masuk rumah. Oh, sampai masuk ke rumah baru mandi. Iya, mandi. Oh, oke. Kalau misalnya gue langsung kayak bodo amat masuk mau mandi mager tidur dulu. Udah, jangan. Oh, kenapa? Gue udah pernah kayak gitu. Oh, pernah kayak gitu. Efeknya apa? Kalau boleh tahu ya. Gue terakhir ini langsung erep-erep. Oh, ketindihan terus ada yang ketawa. Kata gue kaget. Bawa ini nggak karung pakai baju merah sama hadiah? Enggak itu. Oh, itu Santa Claus. Oke. Gue kira gitu. Terus gue baru inget gitu, gue lupa naruh kaos kaki lagi gitu. Tapi gimana nggak ada cerung asap? Nggak bisa masuk. Itu berarti memang nggak cocok di kita. Apa? Pas lagi lewat daerah kita, nggak ada cerobong asap gitu. Oh, makanya nggak pernah didatengin. Oh, oke. Make sense. Kan? Apakah ada? Enggak, kita jadi nanya, apakah Santa Claus itu ada? Jadi intinya buat yang pulang nggak mandi, nggak bersih-bersih, jangan. Nakitin badan, pegel-pegel. Iya, bikin bau lagi gitu. Kalau bau masih tidur sendiri nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia udah keluar lagi, gitu kan, mengganggu orang. Itu apalagi jangan. Wah, itu. Aduh, udah diganggu, mengganggu. Apa? Udah diganggu, mengganggu. Ya. Dosanya double. Enggak dosa sih yang diganggu kan. Mengganggunya ya. Dosa. Oh, dosa juga. Gimana gitu diganggu dosa? Dosa lah dia, maksud gua. Oh, iya. Oke.
Oke, ini pertanyaan yang ini kayaknya panjang banget ya kita bahasnya. Ternyata banyak info juga sih dari lo. Tapi gue masih ada pertanyaan lagi sih. Lanjut nih. Lanjut. Oke. Nah, ini menarik juga sih. Katanya tadi ada temennya Alfi, ya kan? Nabrak Gucci. Gucci-nya di gang nggak? Iya, Gucci-nya itu Gucci yang Gang. mahal, Gucci Gang. Gucci Gang. Nabrak Gucci gitu kan. Wah, mahal banget tuh. Terus dia ditampakin pocong malamnya. Itu. Kenapa tuh kok nabrak Gucci? Apa ditampakinnya pocong gitu. Kan tadi gue udah dengar ceritanya sih, cuma gue mau dengar perspektif lu aja. Tapi gue juga belum pernah nabrak Gucci. Kebetulan lu kan punya Gucci, Gi. Kalau punya Gucci, Lu punya Gucci kan? gue punya tuh depan mau Kita tabrak aja, Bang. Oh, nanti tes Nah. ya ada pocongnya. Enggak. Terus Jangan, itu bukan pocong yang datang. Bokap gua datang konjokin gua itu marah-marahin gua. Ngapain lu eksperimen, Pak, gitu. Apa? Eksperimen. Eksperimen. Jadi kita mau ngecek gini gitu Iya. kan. Enggak, gua yang datang nih, oh, badan gede kan, lebih gede dari pocong tuh. Nah, itu aduh. Kebayangan bapak gua soalnya. Iya. Jadi sebenarnya gini sih. Itu yang temennya kan nabrak. Nah, ini Gucci-nya ini ada sebelum kantornya si Alfi ada sebenarnya. Maksudnya ini kan kantornya Alfi gedung sewaan. Gucci itu udah ada sebelum dari disewa gitu. Oh, gua kira maksudnya itu tadi sebelum kantornya ada, jadi Gucci-nya tuh di atas tanah aja gitu, tapi dibangun gitu kan. Terus kata Gucci-nya saya udah lama di sini. Panjang. Udah tua nih saya di sini. Nah, oh berarti jadi maksudnya itu kan udah dari pemilik sebelumnya mungkin ya? Iya, bukan properti kantor. Kayak Oh, gitu. tapi dibiarkan. Dibiarkan. Cuma memang pas lagi dibersihin kan, set kena nggak sengaja ketabrak, nggak sengaja. Ledek-ledekin kan kunti. Gimana? Ya diledekin kan nanti nabrak didatengin kunti loh. Oh gitu. iya. Terus dia sombong. Ya kan. Datengin aja ntar saya cium kuntinya. Wede. Oh ya kan tantang balik kan katanya kan. Karena Tapi dia takutnya double. maksudnya takutnya double? Iya, karena yang datang pocong dan dia harus cium. Pocongnya nggak apa gay dong. Gay. Ini pengaruhnya pocongnya cowok atau cewek? Kalau Cowok, rata-rata kan cowok. Pocong cowok ya? Rata-rata. Oh, Ya cewek juga ada sih. Ada umum gitu kan? Cuma kan kalau biasanya kan sosoknya kunti kayak gitu-gitu. Oh, kan. biasanya jadi kayak kunti. Kalau pocong kan rata banyak kan cowok gitu. Berarti yang bilang Jeffrey gitu kan namanya. Anggaplah pocongnya cowok ya. Pocong Jeffrey. Apa kita panggil? Pocongnya cowok apa cewek kita identifikasi. Kita panggil. Penting nggak sih? Sebenarnya ini tergantung komen di bawah. Ya, udah habis video. Komen di bawah dong, panggil pocong. Panggil pocong ya. Nanti kita di video selanjutnya tuh siapa tahu kan mau namain makanya. Iya. Mau panggil siapa? Sinterklas boleh. Tadi kita bahas kan. Nah, tapi gue muncul pertanyaan baru sih. Kan temannya tidur, gitu kan? Tidurnya di mana? Jadi ada bangunan utama kayak bangunan yang samping gitu ya, apa ya? Pokoknya bangunan sisa buat tempat tidur gitu sih karyawan. Tempat tidur karyawan berarti ya ada ranjang ya? Iya di luar bangunan utama gitu lah. Oh, gue lagi ngebayangin dia gini, dia mau cium gitu kan? Gimana ini? Ketahan di sini loh perutnya. Ya kan? Gimana tidur? Bisa aja dia ngeliatnya lagi gini, Gi. Kenapa harus di atas pocong gini dia pocong? Bener nggak sih? Gue nggak. Oh iya, masa bisa dia tiduran dulu gitu? Biasanya lagi tidur miring kan, terus pas berbalik, pocong gitu. Kenapa lu pas melihat pocong gua harus cium gitu? Gue kebayang dia lagi berdiri aja gitu kan, terus mau cium tapi mana? Apalagi kalau perutnya gendut kayak gua nih, samcit. Gue lebih kepikiran itu yang tadi, yang omongan dia tadi pagi itu. Yang mana? Yang pas dia nabrak, ntar gue cium kalau ada yang datang. Nah dia mikirnya, anjir ini harus gue cium nih gitu. Apa dia kalau takut duluan? Iya, oh iya. Tapi malah dia mikirnya kan, ya apa ciumnya apa ya? Kan kunti ya? Iya, kunti. Tapi kok yang datang pocong gitu. Nah itu masalah kayak kok ini berarti mereka pas dia ngomong itu kan nantang nih. Seakan kan nantang ya. Harusnya kedengaran nggak tuh? Kedengeran. Kedengaran di kaum mereka. Iya.
Sebenarnya yang ngomong itu Kunti itu juga cuma asal ngomong aja gitu. Ya kebetulan memang yang nggak senang hatinya Pocong. Mungkin Pocong itu yang dibuci gitu. Oh, gue kira maksudnya kayak kedengeran nih sama yang lagi nongkrong misalnya kan ada mereka tuh lagi nongkrong nih. Ntar ada Kunti datang kan, ntar gue cium misalnya gitu. Apa malah yang tertarik, aku datang. Pocong yang datang. Geli banget ya. Aduh. Tapi ada nggak pocong gay? Pocong gay ada. Maaf. Ada. Oh, ada beneran. Ada. Tapi gue nggak ketemu langsung sih. Tapi teman gue bisa juga. Dia ngomong gue pernah ketemu pocong gay. Ini beneran. Atau Kunti cowok. Kunti cowok. Oh, Kunti cowok. Oh, Kunti cowok. Sorry, Kunti cowok. Bukan pocong gay, tapi Iya, Kunti cowok. Kunti cowok. Kan Kunti cewek kan? Iya, Kunti Maksudnya cowok. Ada. Kunti cowok, banci dulu dia katanya. Oh, jadi banci-banci itu kalau misalnya mereka suatu saat meninggal mungkin ya, atau ya udah jadi kaum bangsa yang sebelah. Iya, pas meninggalnya pas lagi posisi gitu. Itu iya, bisa jadi kunti. Bisa jadi kemungkinan gitu. Oh. Temen gue pernah ketemu, Kunti cowok. Iya, Kunti cowok. Soalnya dia kan idola para Kunti. Termasuk para Kunti yang idola banget, dia ada Kunti sama dia dipukul. Oh, dipukul Kunti. Langsung di blacklist dia sama Kunti. Teman gue, ini jangan nongkrong sama dia gitu. Oh, jadi Kunti-Kunti udah gak mau lihat dia lagi. Tapi maksudnya kayak Kunti cowok tuh ya itu juga rambutnya panjang berarti gitu. Oh, tapi badannya cowok gitu. Ketawanya cowok gitu. Banci kan biasanya gitu. Oh, ini Waduh, kalau gue nggak bisa ngikutin, gue laki banget sih. Gue laki. Oh, masih ketawanya berarti sama ya. Oke. Nah, kalau gitu ya dari gue udah cukup sih. Lo ngapain? Apa mau gue vape trick juga nih? Nggak usah, kita horror trick. Oke. Oh, jadi ada segmen horror trick nih nanti mengupas tuntas masalah gaib. Cara melet. Apa nih diajarin cara melet? Iya, baru gue ajarin cara melet. Nah, abis ini langsung ngajarin gue dulu tapi boleh. Enggak, maksudnya ini untuk itu sih maksudnya Nadia. Ya Nadia maksudnya pacar gue sih itu ya. Ya, takut salah paham sih maksudnya. Tapi dari gue intinya sengaja gitu, gue udah cukup sih, udah cukup bertanya itu kan. Nah, seperti biasa gue kembalikan ke lu, apakah ada nasihat, pesan-pesan ya. Mungkin kalau dari gue ini sih pesan, kita jangan sombong. Jangan sombong. Maksudnya jangan sombong kayak yang posisi temennya si Alpi nih. Dia ngelakuin kesalahan, terus kayak nantangin gitu loh. Oh. Ya menurut gue itu hal-hal yang nggak perlu lah. Walaupun lu nggak ngerti ya, nggak usah nantangin. Soalnya gue punya temen gitu dulu nantangin Nantangin kayak gimana? Iya, nantangin di sini ada apaan, terus ujung-ujungnya sakit. Gue kayak inget tuh. Temen gue ada kayak gitu. Akhirnya ya masih syukur masih bisa gue bantu gitu sih. Ciri-cirinya tuh yang apa? Nggak usah disebut lah, itu teman gue ya. Ntar tahu dia kayak gitu. Gue taunya Cina sih, kan badannya gendut, pakai baju abu-abu gitu ya katanya. Intinya gitu, jangan suka nantangin. Ya itu kita biasa aja. Kalau ditantang baru kita gas gitu. Yang pengakuan dosa lah gue sekalian itu gue dulu nantangin makanya kena gue. Iya. Ya gitu. Gitulah. Ya. Paling dari gue itu doang sih. Itu doang ya. Oke, kalau gitu. Kalau gitu udah mantep sih nih. Apa ceritanya serem juga gue dengerin kan. Gue juga pas lagi nyatet sembari ngechat tadi gitu kan. Merinding. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan ada video-video menarik lainnya ya tentunya ya. Mungkin untuk kedepannya bakal ada ini nggak, Gur? Apa? Kayak ngobrol sama kayak gitu. Kita nggak tahu sih kapan, cuman kayak ngobrol mediumisasi. Iya, mungkin. Nama sebutannya kayak gitu, mediumisasi. Iya. Mungkin ada. Tapi lu belajar dulu aja. Berarti gua ya nanti ya. Oke. Siapa tahu. Kalau nggak sih Vigo. Dia udah bisa ya. Halo Vigo. Oh, tuh dia udah. Yes. Oke, gua masuk kamera. Gerakan tangannya Vigo gini. Oke. Ya, jadi nanti kita akhirnya menyaksikan Vigo
in action gitu kan. Vigo Tapi mediumisasi sendiri. Sendiri. Udah kita nongkrong lah di luar. Dia bikin video sendiri. Ya, tapi itu kita belum tahu ya, episode kapan 1000 lah, episode ya, 1000. Tunggu sampai subscriber banyak. Iya lah ya. Baru tuh klik like untuk subscribe, pokoknya harus komen 1000 banyak. 1000 amin. 1000 amin ya. Kumpulkan 1000 amin. Nah, pokoknya kalau gitu thank you banget Kur udah sharing juga sama ngasih nasihat gitu kan. Ya. Itu sangat berguna untuk gua dan para penonton yang mungkin membutuhkan informasi seperti ini sih. Boleh kalau ada yang kurang-kurang, pengen nanya, bisa langsung komen aja. Iya, komen aja. Nanti kita yang jawab langsung ke paduknya, straight gitu ya. Atau mungkin kadang gue iseng gue yang jawab. Gue kasih jawaban yang salah gitu. Nggak canda. Pasti yang benar semua kok. Mudah-mudahan. Ya. Semoga, maksudnya semoga aja benar gitu ya. Semoga aja benar. Sudut pandang kita. Sudut pandang kita ya. Oke, kalau gitu tunggu video-video kita selanjutnya. Terima kasih ya para pencari misteri udah nontonin video kita kali ini. Pokoknya selalu ingat, di mana ada misteri, di situ ada diari. Oke, see you guys.